Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, mengasihi, memperhatikan, dan juga memelihara kehidupan kami. Engkau Allah pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Izinkan dan layakkanlah kami untuk kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah menjadi berkat dari surat Filemon, pasal pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Setiap hamba Tuhan yang telah mengajar kita, mereka akan bersuka cita ketika mendengar dan melihat hidup kita membuahkan hasil kebenaran firman Tuhan. Karena memang kita punya tugas untuk menyatakan kasih Kristus. Jadi kita harus mengasihi sesama orang percaya berdasarkan kasih Kristus. Demikian juga kita harus mengasihi orang lain seperti ketika kita mengasihi diri sendiri. Karena tidak mungkin orang membenci dirinya sendiri kemudian tidak merawat ketika lapar, tidak makan ketika haus, tidak minum ketika sakit, tidak mencari obat. Tidak mungkin. Pasti orang akan merawat dirinya, menyayangi dirinya. Demikian juga kita harus mengasihi orang lain, menyayangi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu tolak ukur yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan kebaikan. Jadi kasih itu bukan hanya perkataan, tetapi ada tindakan. Dan untuk melakukannya kita harus memiliki pengetahuan yang baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Jadi ketika orang lain dalam kesusahan kita memberikan penghiburan, ketika orang lain dalam kekurangan kita menolong sebisa mungkin, kita membagi berkat. Karena berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu bukan untuk kepuasan kita sendiri. Ada bagian-bagian berkat lain yang menjadi hak orang lain yang perlu kita berikan dan kita bagikan kepada orang lain. Itu adalah kehendak Tuhan. Semakin kita memberkati orang lain, Tuhan juga akan semakin memberkati saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, kasih kita itu akan memberi kekuatan, akan menimbulkan kekuatan dan penghiburan bagi orang lain yang menerima dan mereka akan merasakan dampaknya. Jadi ketika kita mengasihi, memperhatikan orang lain itu menjadi kekuatan dan bahkan menjadi penghiburan saat mereka dalam kesusahan, saat mereka sedang berduka cita, saat mereka sedang dalam kelemahan. Kita hadir menjadi saksi, kita hadir menjadi alat, menjadi hamba Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita menyukakan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, nyatakanlah kasih Kristus kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kemudian lakukanlah kebaikan dan kemurahan sebagai wujud nyata dari kasih Kristus yang telah kita terima dan kita bagikan kepada orang lain. Berikanlah penghiburan kepada orang yang sedang susah hati dan juga berikan kekuatan kepada orang lain yang sedang mengalami kelemahan. Berikan semangat, spirit, dan juga mari kita mendorong mereka. Karena semua orang punya persoalan. Kita pun suatu saat juga bisa mengalami kelemahan dan kita juga membutuhkan dukungan, dorongan dari orang lain. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kami harus menyatakan kasih Kristus kepada semua orang tanpa pandang bulu, karena kami juga telah menerima kasih Kristus. Kami harus melakukan kebaikan
Dan untuk melakukannya kami harus punya dasar yang baik dan benar, yaitu kebenaran firman Tuhan yang harus kami baca, harus kami pelajari. Terima kasih Tuhan, berikanlah hikmat akal budi dan kebijaksanaan sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan itu bisa memberikan penghiburan bagi orang yang susah hati, memberikan kekuatan bagi orang yang lemah. Sehingga para hamba Tuhan yang melihat kehidupan kami ketika mereka telah mengajar kami, hati mereka bersyukur dan bersukacita karena hidup kami ini memberikan buah, memberikan hasil dari taburan kebenaran firman Tuhan. Juga saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan supaya melakukan, mempraktekkan, dan mereka juga menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.